Pulau di Tanjung Pura pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah mulanya bicara, semoga kita beroleh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun saja berada, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali bersua dalam episod kajian rutin kita fikih wanita atau fikih perempuan, masih seputar fikih solat kita. Untuk itu keberkahan, iradah dan inayah Allah, sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berfirman, fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka nerakawilah bagi orang-orang yang melalaikan salat dan orang-orang yang melalaikan salatnya. Para hadirin pemirsa dimanapun saja berada, untuk agar kita tidak termasuk orang-orang yang celaka yang dimaksud oleh Allah itu, maka kita harus melakukan berbagai macam hal, termasuk menghindari hal-hal yang memakruhkan solat kita. Kalau kita lihat yang memakruhkan solat, yang makruh dalam solat itu memang tidak sampai membatalkan solat kita. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan salat khusyuk dan tawadhu, yang pertama kita harus mendapatkan ketenangan tadi, kemudian kesucian hati, kemudian tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Bagaimana kita untuk mendapatkan hal yang demikian? Salah satu cara kita adalah menghindari hal-hal yang makruh dalam salat. Para pemirsa dimanapun saja berada, ini masih sambungan kajian kita sebelumnya berkenaan dengan menyempurnakan ibadah salat. Ternyata di dalam kegiatan atau praktek salat kita selama ini banyak hal yang sudah termasuk makruh kita lakukan. Yang pertama yakni mempermainkan pakaian atau tangan ketika kita sedang sholat. Nah, ini khusus kita kaum perempuan terlebih dahulu. Saya katakan kadang kala ketika kita mau sujud, kita sering menutup dahi atau kening kita dengan mukena agar tidak terkena pasir. Ataupun ketika sujud, sering juga kita menghapuskan pasir di kening kita yang melekat di sajadah. Ini sebenarnya mungkin hal sepele, tapi ini sebenarnya yang kita lakukan itu atau gerakan yang kita lakukan itu adalah makruh. Nah, di sini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Mu'aikib, ya. Dia berkata Nabi Muhammad pernah ditanya tentang persoalan mengusap kerikil. Ini kan tadi kita sering menghapus berkas pasir di kening dari tempat sujud. Ketika solat, Rasulullah bersabda, janganlah kamu mengusap kerikil di tempat sujud ketika solat. Jika itu mendesak, maka jangan lebih dari 1 kali. Yaitu dengan meratakannya. Ini kadang kan mungkin lebih 2 kali atau 3 kali gerakan. Nanti dikhawatirkan akan membatalkan sholat. Jadi para pemirsa ini mesti kita hindari. Ya.
Termasuk juga mempermainkan atau mungkin karena keadaan kita suka direpotkan dengan pakaian solat kita. Ini hati-hati kepada para remaja putri yang suka memakai mukena yang tipis, solat dekat kipas angin. Otomatis nih kan kalau kipasnya laju, telekungnya parasut, dihembus angin, pasti kita kelimpungan untuk merapikan kembali. Kadang dia sudah menyingkap wajah kita. Ini kan mengganggu konsentrasi salat kita. Inilah yang perlu kita hindari. Jikalau itu sudah terjadi, otomatis kita sudah buyar kehusukan kita, ketenangan hati kita tadi yang sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita hindari juga. Baik dalam memakai pakaian solat maupun memakai pakaian kita yang ada di dalam. Ini mesti kita harus berhati-hati agar nanti ketika solat dia tidak akan mengganggu kita. Yang pertama yang mesti kita hindari dalam sholat. Kemudian yang kedua, bertolak pinggang. Ini mungkin kebanyakan pada kaum laki-laki ya. Kalau kita perempuan insya Allah tidak terjadi ini ya. Tapi karena sesuatu itu dilarang atau mungkin tidak sebaiknya kita lakukan, maka kita para perempuan juga harus menghindarinya. Kemudian yang ketiga, mengangkat pandangan ke atas. Ini kadang-kadang kita untuk mencari kehusukan alasannya justru pandangan itu mata agak jelalatan. Padahal kita disunnahkan tadi adalah untuk memokuskan pandangan kita itu ke tempat sujud. Tapi ketika kita membayangkan sesuatu, mungkin di dalam sholat itu kita teringat dunia ya, mungkin teringat belanjaan kita, teringat apa yang kita masak ya. Ini membuat pikiran kita ini akan buyar. Ketika pikiran itu buyar, maka mata kita pun memandang kanan dan kiri, ini makruh. Ini perlu juga kita hindari. Jikalau kita sudah memikirkan dunia, otomatis nanti akan timbul keraguan-keraguan dalam sholat kita. Ketika kita sholat sendiri kan sering lupa jumlah rakaat, ya, lupa lagi apa gerakan yang kita lakukan. Sangat tidak mungkin ketika kita masih memikirkan dunia, mungkin kita terpikir anak kita, keluarga kita, suami kita, profesi kita. Ini membuyarkan jikalau seandainya pandangan itu tidak fokus ke tempat sujud. Jadi kita memang ketika takbir sudah kita mulai, itu memang kita harus seolah-olah kita sekarang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kehusukan. Kemudian yang keempat, memperhatikan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian atau konsentrasi. Hari ini kita melihat di beberapa masjid ada bacaan ketika sholat mohon HP dinonaktifkan. Tujuannya apa? Sebenarnya HP berbunyi nggak batal sholat kita. Tetapi ketika HP itu sudah berbunyi, pasti akan mengganggu konsentrasi kita sholat. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Jangan dianggap pengumuman itu begitu saja, tapi pasti ada maksud dan tujuannya. Apalagi kita perempuan. Perempuan kadang HP lupa disilentkan, lalu letakkan dekat tas, lalu kita sholat. Selama sholat itu dia berbunyi. Kira-kira para ibu kaum muslimah masih bisa konsentrasi sholatnya? Pasti sudah buyar. Kebuyaran kita dari kefokusan tadi, inilah yang makruh dalam sholat. Begitu juga kalau kita sholat di dekat TV yang sedang hidup. Coba ibu bayangkan film sinetron atau film India. Film itu sangat kita sukai. Lalu ibu sholat. Pasti nanti pikirannya, pendengarannya dibagi. Otomatis ini sudah tak lagi bisa fokus kita sholat.
Nah, ini perlu menjadi atau kita cermati, karena ini nanti akan mengalihkan perhatian kita atau konsentrasi kita di dalam sholat. Kemudian ibu sholat dalam keadaan pintu terbuka. Nah, umpamanya rumah ibu itu di pinggir jalan, pintu depan terbuka, lalu ibu sholat di kamar, kira-kira bisa konsentrasi enggak? Pasti ada kekhawatiran ada orang masuk, apalagi pintu pagar terbuka. Nah, ketika kita mau sholat, sebaiknya pintu itu ditutup dulu agar kita bisa fokus dan bisa berkonsentrasi, dan kita bisa berdialog dengan tenang dengan apa yang dilafalkan dalam bacaan sholat. Nah, ini perlu juga menjadi perhatian ya. Kemudian ibu memasak. Nah, ini ibu memasak rendang 2 kilo. Lalu menurut ibu karena sholat sudah masuk waktunya, ibu sholat dulu, lalu apinya dikecilkan. Yang namanya setan, Bu, dia akan selalu mengganggu kita. Memang ketika azan dikumandangkan, setan akan lari terbirit-birit. Nah, ya. Tapi setelah azan selesai dikumandangkan, dia balik lagi. Dikumandangkan komah, dia lari lagi. Tapi ketika setelah komah selesai, datang lagi dia. Ketika kita mau berdiri, maka setan akan ada menggoda kita. Apa katanya ketika dalam sholat? Ibu sedang masak tadi, Allahu Akbar. Ibu pasti teringat rendangnya angus atau tidak. Ini kan sudah mengganggu konsentrasi kita. Jadi bagaimana caranya? Kalau ibu mau konsentrasi dalam sholat, mau fokus dalam sholat, ibu mesti matikan kompor terlebih dahulu. Ini beberapa cara kita untuk tidak mengalihkan konsentrasi kita dalam sholat. Termasuk ibu memakai pakaian sholat yang ketika dalam perjalanan. Mungkin ibu memakai telekung yang di masjid yang sudah kotor banget, ya, atau yang sudah kotor sekali dan sudah berbau. Lalu ibu terpaksa memakai itu juga akan mengganggu konsentrasi kita. Nah, jadi kalau bisa hal-hal yang demikian itu mesti kita hindari. Karena ini semua nanti akan mengganggu konsentrasi kita dalam sholat. Macam mana kita mau khusyuk kalau pikiran kita sudah terbagi, pikiran kita sudah melanglang buana, pikiran kita ini kacau karena adanya godaan syaitan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kita dimakruhkan memejamkan mata dengan tujuan tidak jelas ya. Contohnya umpamanya kita memejamkan mata dengan tujuan biar khusyuk. Ini dalam satu hal mungkin kita bermaksud memejamkan mata itu biar khusyuk. Tapi kadang-kadang ketika kita pejamkan mata, justru seperti pikiran-pikiran tadi akan muncul, justru tidak akan mendapatkan kehusukan. Nah, jadi menurut sebagian pendapat ini adalah makruh kita lakukan, karena hadis yang mengatakan bahwa memejamkan mata itu makruh ini menurut Ibnu Qayyim ya, jika membuka mata itu tidak mengurangi kehusukan di dalam sholat, maka membuka mata lebih utama. Nah, ini perlu kita cermati ya. Kemudian yang keenam, memberi isyarat dengan tangan ketika mengucapkan salam. Kita sering melihat orang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melambaikan tangan ke kanan, Assalamualaikum tangan kiri. Ini kalau kita pikir-pikir belajarnya di mana gitu ya. Ini ternyata hal yang makruh kita lakukan. Dari Jabir ya, bin Samrah, dia berkata, kami mendirikan solat di belakang Rasulullah. Setelah solat selesai, beliau berkata, bagaimana mereka yang salam waktu selesai solat dengan menggunakan isyarat tangan mereka? Mereka seperti ekor kuda yang tidak nyaman karena dikerumuni oleh larun. Salam itu cukup dengan ungkapan, engkau letakkan tangan kalian di atas paha lalu ucapkan Assalamualaikum. Jadi tidak perlu dilambai-lambaikan. Ada nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini
Mungkin untuk saat ini, untuk kedepannya mari kita tinggalkan. Karena itu hukumnya makruh. Kemudian menutup bagian mulut. Ya, ini yang sering kita sebut dengan cadar ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika engkau solat, engkau bukalah cadarmu. Jadi bukalah cadarmu. Berarti kita dalam solat itu mesti dalam bentuk wajah terbuka. Kenapa? Ini kan termasuk tadi anggota sujud. Kening, hidung, ya ini mesti terbuka dan dia harus menempel ke tempat sujud kita. Jadi kalau dia tertutup al-sadlu atau cadar tadi, maka ini akan tertutup ya. Mungkin nanti akan berbeda dalam keadaan darurah ya, seperti saat Covid atau dalam keadaan asap ya. Ini kita membahas tentang keumuman sadlu atau memakai cadar tadi. Kemudian mendirikan solat setelah tersedia makanan. Nah, ini makanan sudah terhidang baru kita mau solat. Nah, ini dimakruhkan. Cuma saya ingin menjelaskan tentang waktu dulu ya. Kalaulah seandainya waktu solat itu sudah masuk, ya, waktu solat sudah masuk, dan posisi kita dalam keadaan lapar, memang ini ada yang membolehkan kita makan terlebih dulu agar nanti juga tidak terganggu konsentrasi. Akan tetapi jikalau seandainya waktu solat itu sudah lewat, ya. Umpamanya waktu zuhur itu pukul 12, kita sudah jam 12.30 baru mengatakan perut kita lebih lapar daripada sholat. Ini kalau menurut saya ini lebih baik kita mengerjakan sholat terlebih dahulu baru kita melaksanakan makan ya. Jadi yang maksud hidangan sudah terhidang itu ya, kalau seandainya sudah ada di depan mata waktu sholat kita masih baru masuk atau mungkin baru dikumandangkan azan atau iqomah, ini kan mungkin ada waktu lagi yang baru masuk waktu sholat. Tapi kalau sudah panjang, saya rasa kita tutup dulu hidangannya, lalu kita sholat terlebih dahulu. Seperti kita sholat di bulan Ramadan, sholat di depan hidangan yang sudah tersedia, tutup terlebih dahulu hidangan, kita tetap harus sholat terlebih dahulu, baru menikmati hidangan-hidangan yang lain. Memang kalau seandainya kita melihat hidangan, otomatis konsentrasi kita akan terganggu, apalagi kondisi perut lagi lapar, dalam kondisi haus. Ini mungkin yang dimaksud oleh hal yang makruh ini. Jadi perlu juga kita cermati bagaimana kita memahaminya. Kemudian yang selanjutnya adalah solat dengan menahan hajat. Bagaimana kondisi orang yang sesak, buang air kecil, sesak buang air besar, hajatnya buang angin ya. Kalau seandainya ini ditahan, ini otomatis dapat membuat hati kita itu tidak tenang, tidak konsentrasi lagi. Apalagi dalam solat fardu, baru kita mulai solatnya, lalu datang keinginan hajat seperti itu, maka otomatis konsentrasi akan terganggu. Ketika konsentrasi akan terganggu, fokus akan hilang, maka otomatis disinilah letak makruhnya. Makanya jikalau kita ingin khusyuk di dalam solat, maka kita mesti laksanakan khusyuk sebelum solat. Apa itu khusyuk sebelum solat? Itu tadi, membersihkan segala hal yang akan mengganggu konsentrasi kita solat. Jikalau tadi umpamanya ada sesak buang air, kita selesaikan dulu, baru kita berwudu, baru kita solat. Ini salah satu cara bagaimana kita akan mendapatkan kekhusyukan dalam solat. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan solat saat mengantuk. Cobalah kalau seandainya kita para perempuan atau ibu-ibu yang sudah capek, ngantuk berat, lalu kita solat. Ini solatnya sering, yang pertama dia akan cepat-cepat solatnya. Yang kedua tidak konsentrasi.
Yang ketiga kita akan membaca mungkin dapat pangkal hilang ujung. Nah, ini diakibatkan karena sholat dalam keadaan mengantuk berat. Makanya kita perlu memberitahukan kepada kaum muslimah dan remaja putri, jangan suka melalaikan sholat isya. Walaupun waktu isya itu sangat panjang. Ya, kadang-kadang kita lalai karena nonton sinetron, sehingga apa yang terjadi, kita mengerjakan sholat isya sudah jam 11, mata sudah ngantuk berat. Maka ini akan mengganggu konsentrasi kita sholat. Nah, ini dijelaskan oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW apabila kalian merasa ngantuk, maka tidurlah terlebih dahulu sehingga ngantuk itu hilang. Karena apabila seseorang melakukan sholat dalam keadaan mengantuk, dia akan lupa istighfar, memohon ampun sehingga mencela dirinya sendiri. Kalau kamu mengantuk, tidur dulu. Jangan kita paksakan sholat dalam keadaan mengantuk. Kemudian yang selanjutnya adalah yang makruh adalah menetapkan suatu tempat di dalam masjid. Ini ada mungkin kebiasaan orang-orang tua-tua kita dulu. Kalau dia mau sholat di masjid itu mesti tempatnya di situ terus. Padahalnya kan kalau masjid itu milik orang kaum muslimin dan muslimat, siapa saja yang datang duluan dia berhak mengambil saf yang paling depan. Orang yang datang belakang dia boleh jaga saf di belakang. Nggak ada ketentuannya harus di sini, harus di sini, harus di sini. Kita lihat tempat khusus para pejabat saja nggak ada dalam masjid. Mengapa demikian? Karena solat itu tempat hamba Allah. Makanya yang solat itu ketika dia melafazkan Allahu Akbar, maka yang ada, yang terbesit dalam hati itu yang solat itu adalah hamba Allah. Nah, oleh karena itu tidak ada ketentuan dan tak boleh menentukan tempat di dalam sebuah masjid. Nah, terutama untuk solat. Nah, inilah hal-hal yang makruh kita lakukan di dalam solat. Demi kesempurnaan ibadah solat kita, tentu hal yang tadi mesti kita hindari. Ya. Para pemirsa dan kaum muslimah, remaja putri dimanapun saja berada, itu yang mesti kita tinggalkan juga. Selanjutnya kita akan membahas sedikit lagi tentang hal-hal yang membatalkan solat. Hal-hal yang membatalkan solat itu ini apabila kita lakukan batal. Kalau tadi makruh tidak batal tapi menghilangkan konsentrasi. Ya. Kalau batal berarti solatnya harus diulang. Makan dan minum dengan sengaja, ini nggak boleh. Batal puasa, batal solatnya. Ya. Kemudian ini dijelaskan bahwa makan dan minum ini sudah sepakat para ulama ini tidak dibenarkan dalam solat. Nah, ini perlu kita cermati makan dan minum yang bagaimana. Ini dalam sebuah hadis juga Rasul katakan mengapa kita sebelum solat itu disunahkan berkumur-kumur dan bersiwak. Agar tidak terdapat sisa-sisa makanan atau bau mulut yang tidak sedap ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kita tidak dibenarkan. Menyimpan sisa makanan juga tidak dibenarkan. Apatah lagi kita makan dan minum dengan sengaja. Nah, jikalau tidak memberatkan umatku, kata Rasul, maka akan aku perintahkan kepada mereka agar bersiwak setiap mau solat atau menggosok gigi. Setidak-tidaknya kita berkumur-kumur. Nah, ini apabila kita setelah makan dan minum yang lain. Kemudian berbicara dengan sengaja di luar bacaan-bacaan solat. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, yang membatalkan yang kedua ini adalah berbicara dengan sengaja di luar bacaan-bacaan solat. Tadi kita membahas setelah ada yang rukun, ada yang fardu salat, ada namanya qauliyah, itu wajib dibaca. Ada yang sunnah, ya sunnah qauliyah, itu boleh dibaca atau boleh tidak ya, karena dia sunnah. Tetapi apabila ada ucapan lain selain dari bacaan salat, umpamanya berbicara, ya,
ketika solat kita mungkin ada orang yang manggil-manggil lalu kita menyahut ya atau menjawab salam. Ini berarti kita sudah melakukan hal yang membatalkan puasa. Nah, ini justru hari ini banyak yang tak paham. Ketika solat justru kadang bisa mengangkat HP. Ini subhanallah, Masya Allah, ini sesuatu hal yang perlu kita sadari. Kalau kita sudah berbicara, maka solat kita batal. Selain dari bacaan solat yang telah ditentukan tadi. Mulai dari yang kita baca dalam takbir sampai salam. Nah, ini kalau sudah berbicara atau menyebut geser sedikit ya, ini sudah batal solat kita. Perlu juga kita pahami ya para kaum muslimah agar solat kita betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak bergerak dengan sengaja. Para ulama memang ada agak perbedaan pendapat berapa gerakankah yang membatalkan solat itu. Jadi mungkin kita ambil satu pendapat ini ya, beberapa pendapat tadi. Ini menurut An-Nawawi berkata bahwa gerakan yang bukan termasuk gerakan solat jika banyak dilakukan maka solatnya batal. Ini disepakati secara menyeluruh. Tetapi jika sedikit tidak membatalkan solat, ini juga disepakati. Nah, jadi kalau kita lihat gerakan-gerakan yang dibenarkan itu seperti kita bergeser sedikit ketika ada saudara kita, akhwat kita yang mungkin batal solatnya lalu dia keluar dari barisan solat, lalu kita kan kanan dan kiri boleh bergeser. Nah, geser itu juga ada batasannya, tidak melebihi dari 3 kali gerakan. Begitu juga ketika kita ada gangguan, seperti kadang kita solat ada berbunyi nyamuk kah atau binatang-binatang lain yang sedang terbang yang mengganggu konsentrasi kita solat, lalu untuk menghindari itu kadang-kadang kita tepis. Kalau menepisnya itu sekali nggak batal, tapi kalau menepisnya sudah berulang-ulang kali, disinilah membuat batal solat. Jadi kalau kita lihat Rasulullah boleh membunuh ular dan kalajengking. Berarti kan kalau seandainya gerakan itu tidak melebihi gerak atau tidak banyak sekali maka tidak batal. Tetapi seperti kita menggarut juga. Ini kadang-kadang ada yang gatal. Ini kita solat Allahu Akbar, kita dalam mukena gatal tangan. Jadi kalau cara menggarut dalam solat itu bukan seperti ini. Ini kan kalau ini kan kita lakukan yang sudah melakukan banyak kali gerakan. Maka ketika ada gatal di sini kita hanya pencet. Ya, jadi ini baru dihitung 1 kali. Tapi kalau begini dia kita garut, maka ini akan melakukan banyak gerakan. Sama tadi ketika kita umpamanya lepas pakaian kita atau main-main dengan pakaian solat, itu kan akan melakukan gerakan yang banyak. Otomatis itu adalah mengganggu konsentrasi kita sholat. Jikalau melebihi batas yang telah ditentukan, disinilah sholat kita batal karena melakukan gerakan yang berulang-ulang atau banyak sekali dengan ada unsur kesengajaan. Kemudian solat kita akan batal apabila meninggalkan rukun dan syarat syahnya solat secara sengaja tanpa uzur atau alasan. Apa tadi rukun? Berdiri. Tapi kalau tak sanggup berdiri, apabila kamu solat dalam keadaan duduk karena uzur, boleh. Tapi kalau kamu tidak uzur, lalu kamu tidak solat dalam keadaan berdiri atau tidak melakukan salah satu rukun di antara yang 13 rukun yang telah ditentukan dalam solat, maka solatnya akan batal. Ini perlu kita pahami. Kemudian syarat sah solat. Syarat sah solat kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama masuk waktu. Jadi kalau kita solat belum masuk waktu, otomatis solatnya batal. Kemudian menutup aurat. Apabila kita tidak menutup aurat, maka solat kita akan batal. Kemudian suci dari hadas. Apabila kita tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, suci dari hadas, suci dari najis,
dan tidak berwudu, maka salat kita tidak batal, tidak syah ya, atau batal tadi. La yuqbalullahu salatan ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo. Nah, tidak akan diterima salat seseorang di antaramu jika dalam keadaan berhadas. Nah, jadi kaum muslimin, kaum muslimah, remaja putri, dimanapun saja berada. Nah, di sini perlu kita cermati yang membatalkan sholat yang terakhir, yang berikutnya adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan kubur kita. Nah, seperti ibu batuk lalu gerimis di bawah. Nah, air seni keluar, walaupun dia hanya memancar sedikit, maka otomatis itu membatalkan sholat kita. Maka kita tidak bisa lagi melanjutkan sholat kita. Dan kita apabila sholat berjamaah mesti keluar dari saf. Karena kalau kita masih tetap di sana, berarti kita sudah memutuskan saf saudara kita dalam sholat berjamaah. Jadi karena sholat kita sudah tidak sah lagi. Kalaupun dilanjutkan, sholatnya pun batal. Tetap berdiri di situ juga kita membatalkan sholat orang lain. Jadi untuk itu apabila batal sholat, kita mesti keluar dari saf. Kemudian yang dari dubur, angin. Nah, ini perlu kita cermati juga. Angin ini ada yang nggak berbunyi, tapi dia berbau. Nah, apabila sudah keluar dari dubur, ya baik dia mungkin berbunyi atau tak berbunyi, maka otomatis ini membatalkan sholat kita. Jadi keluar dari kubul seperti tadi ya, dan keluar dari dubur, maka otomatis sholatnya akan batal. Kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat itu adalah senyum dan tertawa. Nah, saya menyampaikan dulu tentang senyum. Senyum yang bagaimana yang membatalkan sholat? Nah, ini mungkin kita hanya bisa melihat versi kita. Kalau seandainya senyum melihat sesuatu, ini contoh, ibu sedang sholat, di depan itu ada mungkin entah anak kita yang masih kecil, entah cucu kita yang sangat lucu sekali. Lalu dengan kondisi ibu sholat, lalu memandang, terpandang ya, tidak ada unsur kesengajaan. Lalu ibu tersenyum, tapi tidak berbunyi suaranya. Nah, ini kondisi yang seperti ini mungkin ada yang kita lakukan dan kita anggap ini tidak membatalkan. Tapi jikalau seandainya senyum itu sudah memunculkan suara dan merupakan gerakan, maka ini akan membatalkan sholat. Begitu juga dengan tertawa. Ya, tertawa ini apabila dia sudah terbuka mengeluarkan suara, maka otomatis membatalkan sholat kita. Nah, ini Ibnu Munsir ini mengutip pendapat ijma' tentang batalnya sholat karena tertawa. Lalu An-Nawawi berkata hal ini mencakup kepada orang yang jelas berucap dengan dua huruf. Kan tadi keluar suaranya. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa senyum yang tidak bergerak atau yang tidak mengeluarkan suara itu tidak membatalkan sholat. Nah, jika hanya hasrat ingin tertawa atau ingin tersenyum, itu juga belum membatalkan sholat. Nah, ini para pemirsa dimanapun saja berada, beberapa hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita pahami di dalam fikih sholat, terutama hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, pada pertemuan episode kali ini mungkin kita cukupkan pula sampai di sini. Agar ini bermanfaat bagi kita semua, sebaiknya kita terus mengulang-ulang dan mengulas dalam pemahaman kita terhadap hal yang makruh di dalam solat dan hal yang membatalkan solat, dan kita harus bisa membedakan mana yang makruh dan mana yang membatalkan solat. Para pemirsa dimanapun saja berada, sampai di sini dulu kajian kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Asal pantai Penah lautnya dangkal, banyak nelayan mencari ikan. Andaikan ada salah dan janggal, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.